pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadoni dalam program podcast Teras Negeri. Pemirsa, kalian dapat menyaksikan video ini di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau digadang-gadang sebagai calon terkuat di Pilkada Bogor tahun 2024. Beliau dapat nomor urut 3. Nah, itu cluenya tuh. Mungkin bisa saja kita sambut Bapak Dedi Abdur Rahim. Halo Bapak. Ya, halo Mas Vicky, alhamdulillah. Ini aku manggilnya Baik, Bapak atau Kang aja ya. Oh, Kan Kang. di Bogor kita biasanya dipanggil Kang. Siap. Jadi supaya masyarakat ingat Iya, benar. kalau dipanggil Kang. Terima kasih Kang Dedi sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya datang ke Tempo. Ya. Masih Mas Vicky. Tapi sebelum kita diskusi, aku sedikit membacakan Ya, profil boleh, tentang boleh. Kang Dedi. Jadi pemirsa, sebelum kita bincang-bincang nih langsung dengan Kang Dedi, saya akan menyampaikan sekilas profil tentang Kang Nanti Dedi. Dedi Rahim aja, nggak usah panjang-panjang. Ya. Sesuai dengan tagline, sesuai dengan ini apa kampanye di publik ya, di ruang publik biasanya orang mengenal Dedi Rahim. Dedi Rahim, siap. Baik pemirsa, dalam Pilkada 2024 di Kota Bogor, Kang Dedi Rahim maju sebagai calon wali kota Bogor yang berpasangan dengan Jenal Mutakin dan mendapatkan nomor urut 3. Kang Dedi meraih gelar sarjana di bidang desain industri dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan mendapatkan gelar magister di bidang kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Saat ini Kang Dedi sedang menjalankan S3 ya Kang ya? S3 di Unpad. S3 di Unpad. Iya. Kita doakan pemirsa semoga lancar dan lulus menjadi seorang dokter ya. Dokter ya. Tapi pemirsa sebelum Kang Dedi menjadi wakil wali kota Bogor pada periode 2019-2024, Kang Dedi berkarir di KPK sebagai kepala hubungan antar lembaga, di mana beliau berperan penting dalam upaya pencegahan korupsi di tanah air. Selama menjabat di pemerintah kota Bogor, Kang Dedi mengutamakan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, dan penegakan pemerintah yang bersih dan transparan. Dalam kampanyenya untuk menjadi wali kota Bogor, Kang Dedi berfokus pada program kota ramah lingkungan dan infrastruktur yang modern. Salah satu janjinya adalah mendorong pengembangan transportasi berintegrasi dan meningkatkan kualitas ruang publik terbuka hijau di kota Bogor. Tapi pemirsa, apa saja nih langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh Kang Dedi jika nanti terpilih menjadi wali kota Bogor? Bisa kita langsung diskusi dengan Kang Dedi. Halo Kang. Halo. Mungkin aku mau memulai diskusi ini dengan pertanyaan yang mendasar nih Kang. Apa motivasi Kang Dedi Rahim maju menjadi calon wali kota Bogor di Pilkada 2024 dan bagaimana nih pengalaman Kang Dedi di KPK ya bisa membantu Kang Dedi dalam memimpin kota Bogor nantinya? Ya, terima kasih Mas Vicky. Jadi sebelumnya kan saya berkarir di KPK itu 2005 sampai dengan 2018. Berapa tahun itu? Hampir 13 tahun lah. 13 KPK, tahun ya. Sebelum akhirnya diminta oleh Kang Bima untuk mendampingi beliau pada Pilkada 2018. Nah, setelah saya berdiskusi, bertanya, berpikir ya, kemudian juga balik bertanya ke Kang Bima, kenapa beliau mau didampingi oleh saya, dan jawaban dari Kang Bima adalah beliau menunjuk atau menginginkan saya mendampingi beliau karena hasil petunjuk istiqoroh katanya. Jadi karena beliau jawabnya seperti itu ya saya nggak bisa mendebat ya. mendebat lagi. Makanya kemudian saya mengundurkan diri dari KPK dan kemudian ikut di dalam Pilkada Kota Bogor tahun 2018. Kemudian dilantik baru tahun 2019. Nah, kemudian menjalani 5 tahun mendampingi Kang Bima. Kemudian saya tentu mendapatkan banyak sekali pengalaman dan tentu saja karena Kang Bima sudah 2 periode, maka saya juga sebagai individu ya, sebagai pribadi saya juga mengukur diri, saya juga banyak bertanya ya apakah saya pantas untuk maju di dalam pilkada di tahun 2024 ini. Dan secara ilmiah memang jawabannya adalah hasil survei. Iya, betul. Jadi hasil survei itu ada kurang lebih waktu 2023 ya sampai dengan awal-awal 2024 ada sekitar 5 sampai 10-an survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sangat kredibel. Itu menempatkan posisi saya di posisi teratas. Jadi dari situlah kemudian kalau ditanya motivasi ya, dari situ tentu menguatkan dorongan untuk saya bisa maju di dalam kontestasi pilkada. Jadi
bukan semata-mata karena ambisi pribadi, tetapi memang secara ilmiah ada ukuran-ukurannya dan kemudian tentu ada dukungan politik juga. Dan masyarakat juga kan mendukung ya Kang ya. Makanya ada hasil survei yang Kang Deddy itu makanya dijadikan sebagai rujukan ya. Tapi perbedaannya apa nih Kang? Ketika Kang Deddy Rahim di KPK lalu menjadi wakil wali kota, itu ilmunya apa yang bisa nanti diterapkan? Waduh, itu memang beda banget ya. Beda banget tuh begini. Tentu di KPK itu kan memang kita membangun sebuah gerakan besar masyarakat untuk mulai mencegah dan memberantas korupsi melalui berbagai kegiatan pencegahan ya. Adapun penindakan juga mungkin dilakukan oleh KPK, tetapi tentu harus bekerja sama juga dengan lembaga penegak hukum yang lain. Dalam konteks perbedaannya ya banyak. Yang pertama di KPK itu mungkin dalam tataran konsep, kajian ya, tetapi di dalam pemerintahan daerah itu kan implementasi teknis. Kemudian sehari-hari itu ya merupakan sebuah kondisi di mana memang segala sesuatu itu ukurannya adalah bagaimana reaksi dan respon dari pemerintah dalam melayani masyarakat. Betul. Jadi perbedaannya ya tadi tataran konsep, tataran ideal ya, kemudian tataran implementasi yang memang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan begitu kan. Bicara tentang tantangan nih Kang, di Kota Bogor kan tantangannya juga lumayan banyak ya, kemacetan, permasalahan tata kelola. Nah, apa nih prioritas Kang Deddy jika nanti terpilih insya Allah sebagai wali kota Bogor di 100 hari pertamanya, Kang? Ya kalau kita bicara masalah paling prioritas, tentu di masalah pendidikan ya. Di awal tahun depan, manakala kepala daerah terpilih ini mulai bekerja, akan menghadapi lagi yang namanya PPDB online, zonasi dan lain sebagainya, penerimaan mahasiswa baru yang tentunya sudah kita maklumi ya, bahwa kondisi ini kan selalu menimbulkan pro dan kontra. Jadi kalau bicara Kota Bogor sebagai gambaran saja ya, bahwa lulusan SD Kota Bogor yang akan masuk SMP itu kurang lebih setiap tahun ada 15.000 anak siswa. Nah sementara sekolah menengah pertama negeri itu hanya bisa menampung kisaran maksimal itu sekitar 6.000-an. Ya, jadi artinya 50%. Masih ya bahkan di bawah 50%. Di bawah 50%. Artinya pemerintah daerah harus bisa mencari solusi yang inovatif, yang bisa kemudian mengambil langkah cepat bagaimana kemudian bagi mereka yang selama ini berharap bisa dibantu oleh pemerintah, berharap bisa masuk ke dalam sebuah sarana pendidikan yang memadai, tetapi konteksnya dalam pemikiran masyarakat kan yang relatif murah, betul, ya, yang berbiaya rendah. Nah makanya tentu saja kita akan gandeng sekolah-sekolah swasta ya, perguruan-perguruan swasta untuk bisa berkontribusi. Nah kemudian apakah nanti pemerintah urun rembuknya itu kontribusinya itu dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk bantuan, dalam bentuk hibah, tentu harus kita rumuskan segera. Nah, tetapi memang inilah kondisi real yang harus kita segera pastikan bahwa permasalahan-permasalahan ini jangan terulang lagi setiap tahun. Jadi kan karena ada misalnya ada keinginan masuk sekolah negeri di wilayah tertentu, sementara rumahnya jauh dari zonanya, maka ada upaya misalnya dia memindahkan kartu keluarga, memindahkan identitas atau KTP orang tua ya yang tadinya di wilayah yang jauh dari sekolah tujuan kemudian dipindahkan, diganti alamatnya dan sebagainya. Nah ini kita akan lihat ya bagaimana hal-hal ini kemudian bisa kita cegah, jangan sampai kemudian terjadi kecurangan. Iya betul. Ya, jadi artinya inilah yang akan kita prioritaskan karena di awal tahun 2025 itulah kita akan mulai memasuki lagi nanti periode di mana orang tua murid ini akan mencari sekolah baru. Jadi tadi ada total 15.000 siswa yang mau masuk, tapi yang baru bisa ditampung 6.000. Jadi selama ini gimana tuh Pak? Sisanya itu masuk ke perguruan swasta. Oh, pada akhirnya akhirnya kan mau tidak mau mereka masuk ke perguruan swasta. Kemudian yang tidak masuk mungkin masuknya ke pesantren atau ke sekolah di bawah Kementerian Agama ya. Sementara harapannya banyak sekolah-sekolah yang gratis gitu ya Pak ya.
Ya kan kalau kita bicara sekolah negeri ya, sekolah negeri itu kan tidak ada beban uang sekolah. Iya, betul Pak. Meskipun ya dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler barangkali atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah kan memang membutuhkan biaya. Nah, tetapi kan secara umum biaya tetapnya itu kan lebih relatif, misalnya sudah tidak adanya yang namanya uang sekolah. Jadi inilah yang kemudian memicu ya para orang tua siswa ini untuk bisa masuk di sekolah negeri. Tapi Pak, kalau akses seperti kartu-kartu pendidikan itu Pak, di sana bagaimana Pak? Apakah sudah terintegrasi dengan baik? Jadi memang begini, di kita itu kan permasalahan utamanya adalah bagaimana data ini komprehensif, ya, data ini valid, data ini sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, ini juga menjadi salah satu prioritas kita ke depan, bagaimana kemudian bisa memverifikasi ulang data kependudukan ini sesuai dengan profilnya. Betul. Jadi kalau betul-betul misalnya dia masyarakat yang tua, renta, tidak berdaya dan berhak untuk mendapatkan bantuan, itu yang harusnya mendapatkan prioritas. Betul. Sementara mereka yang secara fisik masih mampu melakukan kegiatan berusaha, mencari pekerjaan dengan memanfaatkan kondisi fisik yang ada, tentu akan kita bandingkan dengan mereka yang secara fisik tidak mungkin melakukan pekerjaan. Iya, betul. Secara mental juga begitu juga. Jadi memang ada banyak PR yang harus kita lakukan ke depan, antara lain adalah memverifikasi ulang, kemudian melihat, memetakan kembali permasalahannya dan memastikan bahwa hanya orang-orang yang sesuai dengan kriteria itulah yang berhak mendapatkan bantuan. Betul. Tapi sedikit bergeser nih Pak, dalam program kampanye Kang Deddy, mohon maaf, ada program bantuan pendidikan dan pengembangan UMKM ya di Kota Bogor. Nah, itu bagaimana cara mengimplementasikan dan diukur keberhasilannya, Kang? Ya sebetulnya gini, kita punya puluhan ribu pelaku UMKM. Nah, pelaku UMKM ini tentu harapannya mereka bisa naik kelas, kemudian bisa pemasarannya ini tertampung di dalam pasar swalayan modern ya. Atau yang disebut misalnya sebutlah ya minimarket lah ya, minimarket ya. Nah, di dalam minimarket ini sebetulnya peluang mereka tuh dekat dan ada. Cuman untuk masuk ke sana kan kriterianya sulit. Ya, betul. Kriterianya nggak mudah. Nah, makanya disitulah peran pemerintah. Bagaimana UMKM ini naik kelas. Nah, UMKM yang naik kelas itu tentu harus kita beri semacam pelatihan, dukungan pembiayaan ya, termasuk juga bagaimana mereka bisa bersaing dengan produk-produk lain yang lebih mapan, dengan misalnya kita memberikan edukasi terkait dengan bagaimana packaging yang baik, desain kemasan yang baik, kemudian juga ketentuan syarat ya terkait dengan kesehatan bahan baku yang mereka pakai. Nah, yang kemudian dari modalitas inilah yang kemudian pemerintah dorong, kita coba nanti misalnya kita bantu di bidang perizinannya, di PIRT-nya, kemudian di bagaimana di NIB-nya ya, kemudian juga bagaimana nanti barangkali kita secara kolektif mengajukan sertifikasi halal, kemudian juga kita bicara dengan BP POM ya, untuk bisa bagaimana persyaratan itu bisa dipenuhi dan kemudian mereka akhirnya bisa kemudian diterima di pasar swalayan modern itu. Jadi pemerintah menjembatani ya Pak ya, swasta dan juga apa yang mereka butuhin gitu ya. Tapi nanti indikator keberhasilannya untuk UMKM itu sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau indikator sederhananya kan ada berapa banyak misalnya produk-produk UMKM itu bisa masuk ke dalam pasar swalayan ini, pasar super minimarket ini ya. Kemudian juga bagaimana misalnya mereka bisa menembus pasar nasional. Kalau kita bicara berapa banyak yang bisa kita bantu, sebetulnya relatif lumayan besar. Karena kan ada juga program dari pemerintah pusat melalui PNM ya, Permodalan Nasional Madani, di mana mereka juga punya yang namanya program PNM Mekar kalau tidak salah. Dan itu memberikan semacam kredit tanpa agunan yang ditujukan pada UMKM. Dan di Kota Bogor paling tidak lebih dari 25.000 yang sudah mendapatkan akses kepada permodalan PNM. Nah, dari PNM inilah data-data ini yang kita pegang sebagai rujukan. Kenapa? Karena begitu
UMKM ini masuk ke dalam akses keuangan, maka persyaratannya akan lebih ketat. Iya, betul. Jadi kolaborasi antara institusi permodalan dengan kemudian pemerintah daerah, bagaimana mendorong UMKM ini menjadi maju dan berkembang, itu adalah prioritas kita untuk kita teruskan lagi pada tahun-tahun ke depan. Karena kalau di Kota Bogor kan lumayan terkenal kulinernya ya, betul, kan, betul, ya. Dan itu kan juga salah satu penggeraknya di UMKM sekitar. Betul. Tapi sedikit bergeser nih di layanan kesehatan, Kang. Gimana, Kang? Ada strategi khusus kah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan? Ya, kalau dari pengalaman ya, saya kelalang keliling selama 5 tahun gitu kan, belusukan, mengunjungi Total berapa warga. titik, Kang, kampanye ini udah? Kalau kampanye mungkin ada sekitar 100-an titik lah ya. 100 titik lebih ya. Ya, tetapi kan itu kombinasi antara kampanye langsung ke wilayah dengan memenuhi undangan-undangan. Tetapi 5 tahun kemarin itu paling tidak saya mengunjungi hampir lebih dari 400-an RW Kota Bogor. Wow. Ya, dari 800-an itu pun belum semuanya terjangkau. Dari situ kita melihat bahwa memang prioritas kita ke depan adalah bagaimana pemerintah itu menyiapkan pelayanan kesehatan yang bisa jemput bola. Oh iya. Ya. Jadi tidak mungkin semuanya masyarakat itu kemudian bisa dibawa ke puskesmas, bisa dibawa ke rumah sakit, karena berbagai kendala dan kondisi kontur alam ya, yang di Bogor ini tantangannya luar biasa. Iya, betul. Apalagi misalnya ada seseorang yang sudah sepuh, sudah tidak bisa jalan, keluarganya juga sudah sangat tidak mampu, miskin, begitu kan. Tetapi mereka butuh akses ke kesehatan. Nah, kita tidak mungkin menunggu mereka sampai kemudian mereka datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas. Pemerintah harus bisa merespon. Nanti kita fungsikan ya perangkat yang ada di kelurahan untuk bagaimana kemudian mendata siapa-siapa saja yang harus dikunjungi secara rutin supaya kendala-kendala yang selama ini terkait dengan akses mereka ke rumah sakit karena kesulitan secara fisik, maka diselesaikan dengan kunjungan dokter ke. Nanti berarti dibuatkan apa? Seperti aduan masyarakat kepada lurah sekitar? Saya pikir gini ya, begini. Inilah fungsi dari RT RW. Iya, itu betul. Nah, forum RT RW ini, LPM, BKM ya, kemudian juga Karang Taruna itu menjadi sebuah sumber informasi yang nantinya bisa kita olah. Nah, diolahnya itu kan kita bikinkan semacam call center, kita bikinkan semacam database yang memungkinkan nanti di setiap puskesmas yang paling dekat dengan rumah mereka itu diberikan tugas khusus, didampingi oleh teman-teman dari dinas yang nantinya akan mengukur ya keberhasilan, mengukur ya semacam pengawasannya ya, dan hasil-hasilnya terkait dengan tadi visitasi atau kunjungan pelayanan kesehatan ke rumah masyarakat. Dan diharapkan ketika nanti insya Allah Kang Deddy Rahim terpilih itu bisa diimplementasikan ya Kang ya, karena kan sangat membantu warga yang dalam tanda kutip cukup kesusahan untuk datang ke puskesmas secara fisik maupun materi. Betul, insya Allah kita coba dorong dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, siap. Tapi permasalahan banjir dan kualitas air sungai masih menjadi isu yang hangat di Kota Bogor. Apa rencana Kang Deddy Rahim mengatasi masalah tersebut, terutama dalam mengingatkan perubahan iklim ya, dan Bogor terkenal dengan kota hujan ya. Itu bagaimana tuh Kang? Ya, Kota Bogor tuh beruntung ya ada sebagai kota hujan. Karena kalau bukan kota hujan, kebun raya itu siapa yang nyiram? Iya, betul. Hewan-hewan jadi minumnya bisa yang pasti begini. Lebih banyak. Hampir sebagian besar kota-kota di wilayah Jabodetabek ini sangat tergantung kepada dua sungai. Sungai Cisadane maupun Sungai Ciliwung. Nah, hampir 80% sumber air baku Kota Bogor ini datangnya dari Sungai Ciliwung. Nah, Sungai Ciliwung ini sebagai sumber air baku ya, tentu pada saat sekarang ini kan kendalanya luar biasa. Sedimentasi, kemudian sampah, kemudian pedulian ya dari sebagian masyarakat yang membuang bukan hanya sampah tetapi limbah industri juga dibuang ke sana. Ini yang kemudian harus kita siapkan sebuah gerakan penyadaran, gerakan yang betul-betul nanti mereka harus memahami bahwa
Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung ini harus kita kembalikan kepada fungsinya sebagai sumber air baku dengan tentu didorong oleh kesadaran masyarakat untuk memeliharanya. Nah, ini menjadi prioritas kita juga. Karena kalau tidak, meskipun Kota Bogor kota hujan, tetapi kan debit airnya semakin hari semakin berkurang. Iya, betul. Apalagi dengan kondisi global warming ya, perubahan-perubahan besar ini sudah terasa. Dan ini saya pikir nggak bisa kita diamkan. Makanya ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama, memang salah satu prioritas kita adalah bagaimana kemudian ada semacam koordinasi, kolaborasi ya dengan berbagai pemerintah daerah yang dilalui oleh Sungai Cisadane dan Ciliwung ini, untuk kita betul-betul memastikan bahwa kualitasnya ini baik. Kualitasnya ini memungkinkan untuk tetap menjadi sumber air baku, di mana biaya pengolahannya tidak terlalu mahal, yang tujuannya tidak membebani lagi masyarakat. Ya karena kan semakin mahal pengolahan sumber air bakunya yang kotor, yang bersedimentasi tinggi, mengakibatkan biayanya kemudian melonjak, kemudian nanti berimbas kepada biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar iurannya kan gitu. Jadi yang paling penting pertama kesadaran masyarakat itu sendiri, dan pemerintah juga harus terus Kang untuk mengingatkan. Dan sekarang banyak tuh Kang kayak relawan-relawan seperti Pandawara grup-grup yang itu luar biasa. Di Bogor juga ada juga. Untuk mengingatkan kembali kesadaran masyarakat agar bisa menjaga lingkungan sekitar. Tapi Kang, bicara tentang lingkungan, ada juga gak Kang strategi Kang Deddy untuk ruang publik hijau terbuka di Kota Bogor? Yang pasti sih begini ya, ruang terbuka hijau Kota Bogor ini mungkin kisarannya sekarang ini dari target 30%, dalam perkiraan saya mungkin baru tercapai sekitar 11%. Jadi masih jauh. Tetapi begini, sisa lahan yang belum terkonsolidasi itu datang dari pengembang-pengembang yang sudah tidak lagi aktif. Pengembang yang mungkin saja ya perusahaannya bangkrut, atau mungkin sudah tidak lagi bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembangunan, atau bagaimana, atau mungkin sudah tidak lagi ada orangnya atau perusahaannya. Nah, ke depan ini juga pendataan tentang ruang terbuka hijau yang datang dari fasos yang timbul dari adanya pengembang, kita data ulang, kemudian kita pastikan mereka serahkan kepada pemerintah Kota Bogor. Ini juga menjadi prioritas supaya tadi menjaga dan mengakselerasi cepatnya jumlah ruang terbuka hijau yang dipersyaratkan. Dan dibutuhkan kolaborasi dari segala elemen ya. Sangat. Jadi memang itulah PR-nya. Jadi memang mau tidak mau leadership memang menjadi tumpuan ya. Karena kalau tidak ada kepedulian dari pimpinan daerah, saya pikir mengejar jumlah yang mestinya dicapai dalam waktu tertentu itu tidak akan pernah terpenuhi kalau memang tidak ada yang namanya political will dari pimpinan. Tapi target berapa lama Kang untuk implementasi? Paling tidak ya peningkatan drastis itu harus kita lakukan selama 5 tahun ke depan. Jadi jangan kemudian kita terlena, kemudian ukurannya juga mungkin tidak signifikan. Ini yang harusnya kita coba dorong sedemikian rupa supaya jumlah ruang terbuka hijau Kota Bogor ini bisa memenuhi. Dan di sisi lain juga ada pendekatan Kang Deddy untuk memperbaiki transportasi publik di Bogor. Itu seperti melakukan sistem yang terintegrasi, khususnya untuk mengurangi kemacetan karena Bogor juga kan. Sebetulnya gini. Itu bagaimana Kang? Jadi pemerintah Kota Bogor sudah membebaskan lahan di daerah Sukaresmi. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, untuk menjadikan area Sukaresmi yang kita bebaskan ini sebagai salah satu stasiun baru lah atau stoplight namanya. Jadi mereka yang datang dari Bogor Barat, dari Lewiliang, dari Jasinga, dari Ciampea, dari Dermaga, tidak perlu masuk ke tengah Kota Bogor. Nggak numpuk di situ. Nah, kita langsung mereka bisa naik di daerah Sukaresmi. Nah, kemudian harapannya ke depan dengan sudah adanya double track kereta api dari Bogor sampai dengan Sukabumi, KRL ini jangan berhenti hanya di Kota Bogor saja. Mungkin nanti bisa sampai ke Lido, bisa sampai ke Maseng, bisa sampai bahkan mungkin ke Cibadak atau ke ke Sukabumi sendiri Jadi tidak perlu
semuanya berhenti misalnya di Ciawi kemudian masuk semuanya ke Kota Bogor. Titik akhirnya di Kota Bogor. Nah, sudah artinya jumlah penumpang yang memanfaatkan kereta api ini berkurang, tidak masuk ke Kota Bogor. Nah, kemudian juga kita juga ingin ya membuat sebuah lompatan apabila LRT sampai ke Kota Bogor. Nah, karena kan ada perpresnya, percepatan pembangunan LRT Bodebek, di mana akan ada yang namanya lanjutan dari LRT Depok LRT mana namanya, Cibubur, kemudian dilanjutkan sampai Cimanggis, Sentul sampai ke Kota Bogor. Di situ disebut stasiun akhirnya itu di Baranang Siang. Nah, kalau kemudian itu ada, maka kita harus pikirkan. Jadi setelah mereka sampai di Baranang Siang, kan tidak mungkin mereka naik angkot, nggak mungkin mereka naik ojol kan gitu kan. Tetapi pemerintah Kota Bogor harus menyiapkan sebuah sistem transportasi yang mendistribusikan penumpangnya ke beberapa titik yang ada di wilayah Kota Bogor dengan sistem transportasi yang memadai, yang seimbang antara LRT dengan moda kendaraan ini. Dan kita sudah pilih namanya tram. Nah, tram ini kita sudah punya kajian, dibantu juga oleh Kementerian Perhubungan, dibantu oleh sebuah perusahaan dari Perancis yang namanya Colas Rail, dan rekomendasinya disebutkan bahwa Kota Bogor secara teknis dapat mengimplementasikan sistem transportasi berbasis rel maupun tidak rel yang namanya tram. Nah, ini sebuah lompatan nanti ke depan yang mungkin akan mensejajarkan aglomerasi Jabodetabek ini menjadi sebuah sistem transportasi dengan tingkat standar layanan yang memadai. Karena di Jakarta kan ada MRT, ada LRT, ada kereta cepat. Masa kalau ke Bogor naik angkutan yang tidak memadai? Ini harus kita seimbangkan. Jadi ada beberapa opsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan juga efek sampingnya untuk mengurangi kemacetan. Betul. Tapi kan di sisi lain ada hikmahnya kalau macet di stasiun Bogor, karena UMKM-UMKM juga kan akhirnya jadi hidup di situ. Ya artinya sih, tapi kan begini, secara umum kan kita perlu kenyamanan. Betul. Masyarakat, bukan hanya masyarakat Kota Bogor saja, mereka yang tadinya ingin memanfaatkan KRL atau commuter line. Kalau tanpa harus datang ke tengah Kota Bogor kan juga lebih memudahkan masyarakat. Betul. Dari manapun tadi, bisa jadi dari Sukabumi, bisa jadi dari Puncak, dari Ciawi, tidak perlu datang ke tengah kota. Langsung mereka bisa memanfaatkan itu. Dan konsepnya kan bukan hanya untuk Kota Bogor saja, tetapi dampaknya Kota Bogor tentu tekanan lalu lintasnya, tekanan kemacetannya tidak akan seperti sekarang. Betul. Menarik sekali. Tapi sedikit bergeser ke pertanyaan terakhir nih, kan Bogor juga menarik banyak investor dan pariwisata serta komersial. Apa nih rencana Kang Dedi untuk menarik lebih banyak lagi investor tanpa mengorbankan kenyamanan dan kelestarian lingkungan di Kota Bogor, Kang? Ya, yang pasti begini. Kota Bogor ini punya banyak potensi. Betul. Nah, kalau kita bicara potensi yang paling besar apa sih? Potensi wisata. Orang datang ke Bogor mengunjungi beberapa museum yang kalau menurut saya museum di Bogor itu dahsyat. Ada museum zoologi yang sudah dibangun sejak zaman Belanda. Ada museum tanah, museum pertanian, kemudian juga ada museum kepresidenan loh di Bogor. Kemudian ada museum peta, kemudian ada lagi museum manusia dan alam lingkungan. Jadi museum-museum ini sebetulnya sebuah potensi pariwisata yang kalau menurut saya perlu promosikan kembali lah. Dan ini cocok kalau dipakai sebagai sarana untuk mereka yang datang para pelajar mahasiswa yang mengadakan study tour ke Kota Bogor. Nah, jadi artinya kita pastikan Kota Bogor selain kebun raya ada museum. Nah, ke depan kita juga ingin ada sebuah hutan penelitian di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, namanya Hutan Penelitian C4 di Bogor Barat, di Situ Gede. Itu juga kita jadikan sebagai objek wisata. Jadi jangan semuanya ke tengah kota. Di Bogor Barat ada juga. Di sampingnya ada sebuah situ, ada danau namanya Situ Gede. Itu juga sudah kita revitalisasi, sudah bagus sekali, indah tempatnya, dekat dengan kampus IPB, dermaga. Itu juga jadi potensi pariwisata.
Nah, yang kedua, di Bogor ini banyak sekali institusi pendidikan, baik pendidikan negeri ya seperti Institut Pertanian Bogor atau IPB University sekarang namanya, ada juga Universitas Pakuan, ada lagi Universitas Ibnu Khaldun, ada lagi Universitas Kesatuan dan lain sebagainya, atau ada beberapa lagi yang lain ya yang layak ya kita jadikan sebagai kota pendidikan Kota Bogor ini. Ya. Yang ketiga, banyak sekali lembaga-lembaga riset, lembaga penelitian, mulai dari lembaga penelitian karet, gitu kan, lembaga penelitian tentang peternakan dan lain sebagainya, lingkungan hidup yang ada di sekitar Kota Bogor. Jadi kalau kita jadikan Bogor sebagai kota wisata, kota pendidikan dan kota riset, tentu ke depan ini ekonomi dan investasi akan mengikuti. Jadi kalau kebutuhannya pendidikan apa sih? Ya mungkin akomodasi. Hotel, restoran sangat memungkinkan untuk dibangun di Bogor. Kemudian sarana-sarana lain ya seperti convention hall layak dibangun di Bogor. Kemudian sarana penunjang lain seperti sarana keolahragaan juga sangat layak. Jadi artinya potensi sangat besar dan investasi saya pikir ada di bidang jasa ya, perdagangan itu sangat terbuka. Dan diharapkan juga dengan 3 komponen yang tadi Kang Deddy sebutkan bisa dibarengi dengan aksesibilitas yang mudah ya Kang. Iya, apalagi kan sekarang kita sedang mencoba meneruskan namanya Bogor Inner Ring Road, kemudian Bogor Outer Ring Road ya, termasuk juga Ring Road 2 dan Ring Road 3 yang sedang kita akselerasi juga, sehingga memang nanti Kota Bogor ini bebannya tidak seperti sekarang lah. Harus kita urai bagaimana kemudian membuat jalan-jalan konektor yang memungkinkan untuk memecah kemacetan di tengah kota. Wow, baik pemirsa, ini menarik sekali, kita sudah cukup banyak membedah visi misi Kang Deddy Rahim untuk menjadi calon wali kota Bogor. Dan sayang sekali nih pemirsa, kita sudah masuk di sesi penutup pada bincang-bincang teras negeri pada kali ini. Tapi sebelum saya menutup, mari kita dengarkan closing statement dari Kang Deddy Rahim. Mungkin Kang ada yang mau Kang Deddy sampaikan untuk Gen Z, untuk masyarakat, untuk pemimpin sebelumnya, dan apapun yang ingin Kang Deddy sampaikan mungkin bisa disampaikan di sini Kang. Iya, terima kasih Kang Vicky. Jadi memang kalau kita bicara sebuah kota, kota ini kan harus kita bangun bukan hanya pembangunan infrastruktur saja. Bukan hanya pembangunan manusianya saja, bukan hanya pembangunan infrastruktur dan manusianya saja, tetapi juga alamnya. Betul. Jadi pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan pembangunan alam ini menjadi sebuah komitmen bagi kita semua ya, untuk memastikan kota kita ini, Kota Bogor ke depan ini bisa kemudian memberikan manfaat besar kepada warganya, selalu bisa memberikan harapan, selalu bisa kemudian mendekatkan antara mimpi dengan kenyataan. Oleh karena itu perlu kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. Di Bogor ini potensi luar biasa. Alim ulamanya, para pemuka agama berbagai latar belakang agama, kemudian juga para ahli-ahli, pakar-pakar ya, kemudian juga masyarakatnya yang sangat guyup, ini menjadi modal. Nah artinya kalau betul-betul ya semua unsur masyarakat bersatu padu di dalam rangka kita memajukan Bogor dalam konteks kebersamaan, keberagaman yang ada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu harapan terwujudnya generasi emas Indonesia di tahun 2045 ini bukan sebuah angan-angan lagi, tetapi betul-betul menjadi harapan kita bersama, dan kita akan mewariskan sebuah produk ya yang nantinya bisa dimanfaatkan betul oleh generasi mendatang. Karena saat ini kita berterima kasih, bersyukur generasi masa lalu itu sudah memberikan banyak warisan buat kita ya. Ada kebun raya, ada istana Bogor, ada lingkungan yang indah, dan ini patut kita syukuri, dan insya Allah kebaikan-kebaikan ini kita lanjutkan untuk generasi muda ke depan. Kebaikan-kebaikan ini akan kita jadikan kebaikan-kebaikan baru yang nantinya akan menjadikan orang-orang Bogor ini betul-betul menjadi orang-orang yang penuh berkah, penuh dengan rasa syukur. Amin. Dari Kota Bogor untuk Indonesia ya Kang ya. Tapi
boleh dong Apa tuh? disampaikan, jangan lupa. Oh iya. Ya, tanggal 27 November tinggal beberapa waktu lagi. Tentunya saya Dedi Arahim dan calon wakil wali kota Kang Jena Mutakin berharap masyarakat Bogor dapat memastikan ikut di dalam berpartisipasi dalam pemilihan, datang ke TPS di hari Rabu tanggal 27 November dan nomornya nomor 3 ya. Jangan lupa pilih nomor 3, Dedi dan Jena. Bogor beres, Bogor maju, insya Allah. Amin. Bogor beres dan Bogor maju. Ya. Itu tagline yang digunakan oleh Kang Dedi di paslon nomor 3 pada pencalonan sebagai calon wali kota Bogor ya Kang. Ya. Baik Kang Dedi, terima kasih sudah sama-sama, datang ke Tempo. Sehat-sehat, semoga silaturahmi terus terjaga Ya, Kang ya. terima kasih, Kang Dan Dedi. nanti kalau udah terpilih kita undang lagi dengan perspektif sebagai wali kota Bogor. Amin. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Kang Dedi Rahim selaku calon wali kota Bogor. Pemirsa, program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.